Pasti ini politik. Jadi dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi karena ditarget. Begitu terjadi kasus di Sragen, anak SMK di bawah saya ngibarin bendera hitam tak kejar itu. Ya terjadi di beberapa sekolah nggak mau hormat bendera, mama gitu-gitu itu ya terjadi. Sudahlah, ini zaman berubah. Jangan lagi kita mengglorifikasi tentang. Menurut saya itu tidak ada. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Ideologi kita Pancasila ya, kita menghormati sesama ya, kita tulis. Jadi kalau ada indikasi sedikit saja dan itu masuk medsos, Anda mungkin. Maka hari ini saya sampaikan di depan Pak Gubernur, kalau ada ASN di Jawa Tengah, boh itu guru atau yang lainnya, dia berpandangan khilafah, saya sarankan kepada Pak Gubernur, ganti, copot, pecat. Kenapa? Karena itu nggak sesuai dengan Pancasila. Ketika masyarakat itu tidak tahu faktanya tentang terorisme atau teror, itu sulit sekali kami ajak bersama-sama atau kita ajak bersama-sama untuk deradikalisasi. Wong faktanya saja nggak tahu, apalagi bagaimana bisa diajak untuk menanggulangi dan mencegah terorisme. Sudahlah, ini zaman berubah. Jangan lagi kita mengglorifikasi. Kenapa ini kita lakukan dan mesti tegas? Begitu kita toleran Bapak Ibu, itu menggurita. Siapa sih yang tidak dimasukin mereka? Hari ini banyak orang kemudian pengen mau mengingatkan pemerintah, tapi dengan cara yang kurang baik. Pasti ini politik. Jadi dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi karena ditarget. Nggak ada kriminalisasi ulama, karena hukum itu yang dilihat bukan sosoknya, tetapi perilakunya. Kalau mau menegakkan hukum silakan, itu kan harus dibuktikan. Jangan-jangan itu juga rekaan, kan bisa saja. Kalau perilakunya salah, maka harus ada proses hukum. Sosoknya bisa siapa? Ya bisa Habib, bisa Kiai, bisa pejabat. Anda juga termasuk kecewa nggak kalau ada pernyataan elit politik yang mengatakan tidak ada radikalisme di Indonesia? Kecewa, karena apa? Menanggulangi dan mencegah terorisme itu harus semua lapisan masyarakat terlibat. Rakyat Indonesia ini menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Hanya berada pada garis, kamu di sana, saya di sini. Kalau kita tidak berhadapan begitu, semua serba tolerable, apa yang terjadi itu makin gede. Saya punya pengalaman ketika saya tertangkap ya, mereka para densus itu para penyidik itu tidak pernah menyinggung tentang agama saya, tidak pernah menyinggung tentang ideologi saya, paham saya. Ketika kalian berbuat melanggar hukum, ketika kalian berbuat onar, destruktif, dan itu ada undang-undangnya, maka kalian akan berhadapan dengan hukum. Nah disitulah kami kemudian selama itu dia tak pernah menyinggung masalah-masalah itu. Berapa lama sih yang dibutuhkan untuk menerima paham ini dan kemudian tergerak bergabung dengan kelompok teror? Jadi tidak lama. Kalau seperti saya ini memahamkan orang itu cukup hanya 2 jam saja. Ini pelajaran bagi kita, kalau sekelas MUI saja bisa kecolongan, apalagi kita-kita yang awam ini. Ada 28 berita acara pemeriksaan tersangka, keterangan ahli, dan juga dokumen-dokumen yang menjurus kepada para tersangka, yaitu FAO, kedua tersangka AZA, dan ketiga tersangka AA, di mana di dalam organisasi Baitul Mal, Abdurrahman bin Auf, tersangka AZA, sebagai Ketua Dewan Syariah, Lembaga Ambil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf, dan FAO sebagai anggota Dewan Syariah, Lembaga Ambil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf, dan saudara AA itu sebagai pendiri daripada Perisai. Perisai adalah satu badan yang dibuat untuk melakukan perbantuan hukum terhadap anggota kelompok I yang tertangkap oleh 88. Ini adalah betul-betul tipologi Islamiyah. Ini pelajaran bagi kita, kalau sekelas MUI saja bisa kecolongan, apalagi kita-kita yang awam. Jadi saya lumayan kaget karena data 88 lebih lengkap. Farid Okbah tercatat sebagai anggota Islamiyah, organisasi global
Dia juga pernah mendapat pelatihan di Afghanistan sebagai bagian dari syarat untuk diterima di kelompok itu. Jadi jelas Farid Oqbah ini di kalangan adalah ahli dari segala ahli, inti dari segala inti, core of the core. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak tokoh lintas agama bersatu untuk melawan aksi radikalisme dan terorisme. Ganjar juga meminta Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB untuk gencar sosialisasi dengan memberi gambaran kerukunan antar umat beragama di Jawa Tengah kepada masyarakat luas. Teman-teman Kesbang, FKUB, dan tokoh lintas agama di Jawa Tengah ini bertemu untuk menyampaikan, mengevaluasi, membaca situasi kondisi yang terjadi pada hari ini agar kita semuanya bisa tenang, bisa mensikapi dengan baik, membuat perencanaan program yang bisa bikin ayem, yang bisa bikin senang warga Jawa Tengah, seluruh umat beragama, termasuk anak-anak muda. Maka kemudian kita obrolkan kejadian-kejadian terakhir dan ternyata kawan-kawan juga sepemikiran dengan kita. Kita tidak suka kekerasan, kita butuh perdamaian, pandemi juga belum selesai, kita butuh dukungan dari masyarakat. Maka harapan saya nanti tidak hanya generasi muda termasuk generasi tuanya bisa bareng-bareng untuk kita menyampaikan kepada publik bahwa kebaikan-kebaikan itu banyak kok yang mesti kita tampilkan. Meyakinkan masyarakat menggunakan medsos dengan baik dan seterusnya supaya nilai-nilai keislaman itu lebih diyakini, yang lebih benar adalah yang rahmatan lil alamin, bukan yang Islam yang menakutkan, Islam yang menjadi sumber dari konflik, gejolak, yang itu tidak kondusif dan tidak positif untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bagaimana harus merespon, bagaimana keprihatinan beliau pada ideologi bangsa dan negara, sehingga beliau-beliau ingin berkontribusi. Sudahlah, ini zaman berubah, jangan lagi kita mengglorifikasi tentang menurut saya itu tidak ada. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Ideologi kita Pancasila ya, kita menghormati sesama ya, gitu kita tulis. Jadi kalau ada indikasi sedikit saja dan itu masuk medsos, Anda mundur. Ketika masyarakat itu tidak tahu faktanya tentang terorisme atau teror, itu sulit sekali kami ajak bersama-sama atau kita ajak bersama-sama untuk deradikalisasi. Wong faktanya saja nggak tahu, apalagi bagaimana bisa diajak untuk menanggulangi dan mencegah terorisme. Sudahlah, ini zaman berubah, jangan lagi kita mengglorifikasi. Kenapa ini kita lakukan dan mesti tegas? Begitu kita toleran Bapak Ibu, itu menggurita. Siapa sih yang tidak dimasukin mereka? Anda juga termasuk kecewa nggak kalau ada pernyataan elit politik yang mengatakan tidak ada radikalisme di Indonesia? Kecewa, karena apa? Menanggulangi dan mencegah terorisme itu harus semua lapisan masyarakat terlibat. Rakyat Indonesia ini menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Hanya berada pada garis, kamu di sana, saya di sini. Kalau kita tidak berhadapan begitu, semua serba tolerable, apa yang terjadi itu makin gede. Saya punya pengalaman ketika saya tertangkap ya, mereka para densus itu para penyidik itu tidak pernah menyinggung tentang agama saya, tidak pernah menyinggung tentang ideologi saya, paham saya. Ketika kalian berbuat melanggar hukum, ketika kalian berbuat onar, destruktif, dan itu ada undang-undangnya, maka kalian akan berhadapan dengan hukum. Nah disitulah kami kemudian selama itu dia tak pernah menyinggung masalah-masalah itu. Berapa lama sih yang dibutuhkan untuk menerima paham ini dan kemudian tergerak bergabung dengan kelompok teror? Jadi tidak lama. Kalau seperti saya ini memahamkan orang itu cukup hanya 2 jam saja. Ada seorang guru di Kudus yang mengatakan apa? Indonesia itu kalau mau baik menjadi negara seperti Arab Saudi yang menganut paham khilafah. Saya tanya sama dia, Bapak ASN? Iya. Bajunya seragamnya ASN. Waktu itu yang hadir ada Bu ya? ASN. Debat sama saya di atas panggung. Anda ASN? Iya. Dari mana Anda punya data kalau Arab Saudi itu khilafah? Di sana kan dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Benderanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bilang, Mas, dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, kopimu kurang pahit. Kenapa? Arab Saudi itu bukan negara khilaf, tapi negara al-mamlakah, kerajaan yang konsepnya beda dengan khilaf.
Maka kemudian saat itu Mas Ganjar, saya ngelus dodo. Dodone istri saya, ya Allah, ASN masih ada yang berpaham khilafah. Maka hari ini saya sampaikan di depan Pak Gubernur, kalau ada ASN di Jawa Tengah, boh itu guru atau yang lainnya, dia berpandangan khilafah, saya sarankan kepada Pak Gubernur, ganti, copot, pecat. Kenapa? Karena itu gak sesuai dengan Pancasila.